2 magnitude earthquakes. Talks with Indibis Jakpus. Talk with Indibis Jakpus. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Perkenalkan, aku Sabila Amni, biasa dipanggil Bila. Aku sebagai host untuk Talk with Indibis Jakpus. Dan di sebelah aku udah ada narasumber kita, yaitu Mas Helmi Riandanu sebagai Base AM ya, untuk di Jakarta Pusat. Oke. Izin nih Mas, kita boleh tanya-tanya sedikit lah ya. Untuk gimana sih peran AM sebagai menghadapi suatu case atau suatu kendala di hadapan customer ya. Oke, pertama-tama boleh Mas kita perkenalkan. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Helmi, biasa dipanggil Helmi. Latar belakang saya dari manajemen dari Universitas Indonesia. Di tahun 2017 saya bergabung dengan Telkom. Nah, itu dimulai perjalanan yang panjang nih selama di Telkom. Boleh diceritain aja. Penempatan pertama saya langsung ditempatkan di kota Semarang. Jadi Semarang. sewaktu rekrutmen itu di Jakarta, penempatan pertama di Semarang, di Witel Semarang. Kemudian selang berapa bulan dipindahkan lagi ke Jawa Timur. Nah, itu mulailah perjalanan, mulai dari Sidoarjo ke kota Jember. Nah, sampai di tahun 2020 akhirnya saya ditugaskan di Jakarta Pusat. Kalau di Jakarta Pusat, OJT itu langsung penempatan di Semarang ya? Betul, betul. Ya. Itu pas penempatan di Semarang itu langsung sebagai AM atau sebagai back office dulu atau officer? Kalau penempatan pertama itu OJT di Semarang sebagai officer dulu di back office. Waktu itu di War Room, kemudian pindah ditugaskan kembali di Jawa Timur. Nah, itu kemudian barulah menjalani peran sebagai account manager. Tinggal segmentasinya yang berubah-ubah waktu itu. Berarti untuk segmentasi sebelumnya tuh apa tuh? Di Jawa Timur itu waktu itu saya sebagai account manager di segmentasinya government dulu. Oh, government DGS gitu. ya. Betul. Nah, baru kemudian tahun 2020 ketika dipindahkan ke Witel Jakpus, berhubung di Jakarta area itu segmentasinya bisnis, dimulailah perjalanan sebagai account manager di segmentasi bisnis. Gitu. Boleh di-sharing gitu gimana kan perbedaan dari government ke business service itu kan beda ya. Kalau misalnya business service lebih ke UMKM atau middle low middle up-nya ya. Kalau misalnya government kan untuk memang khusus di situ kan diprioritaskan. Itu boleh diceritakan Mas gimana? Jadi kalau di segmen bisnis kan kita sebagai account manager ditugaskan memang karena jumlah pelanggannya yang banyak, tapi size-nya itu menengah dan kecil atau mikro, maka jumlah customer yang kita handle itu jumlahnya banyak. Betul. Nah, kalau di segmen government, ketika saya pertama kali menjadi account manager ditugaskan di segmen government, memang jumlah kliennya sangat sedikit, tapi size-nya besar, sehingga memang fokus kita terbagi hanya ke beberapa pelanggan itu saja. Waktu itu saya menghandle di kota Jember, kota Bondowoso, dan kota Situbondo. Jadi dalam satu hari itu dinamikanya luar biasa. Saya sering sekali pagi-pagi meeting di kota A, siangnya di kota B, sorenya di kota C. Gitu. Padat sekali. Tapi itu lumayan menjadi fondasi awal untuk membentuk sebagai account manager, lumayan membentuk sih pribadi dan melatih konsistensi juga gitu. Waktu di Jember itu kan tiap tahun itu kan pasti ada karnaval ya. Itu Betul, apakah di-handle juga oleh Telkom gitu kan, karena itu kan untuk segmentasinya kan government ya. Betul. Nah, kebetulan tahu juga ya soal karnaval di Jember ya. Karena kan agak fenomenal ya, karena tiap tahun kan ada parade ya. Iya, betul. Memang karnaval di Jember ini merupakan karnaval tahunan yang kurang lebih berjalan sekitar di atas 5 tahun, kalau nggak salah ada 10 tahun gitu. Itu kita sebagai provider penyedia solusi telekomunikasi official bagi festival karnaval itu gitu. Nah, mulai dari acara pembukaannya sampai ke acara akhir kan tidak hanya menampilkan atau fashion show, tapi juga ada beberapa acara seperti conference, pameran, itu semua difasilitasi oleh Telkom gitu. Oke, baik, berarti cukup luas ya jangkauan Telkom untuk mencakup Betul. Ya, karnaval itu yang tiap tahunnya itu ya, karena kan kalau misalnya kita lihat karnaval sangat luar biasa ya gitu, jarang ada di kota-kota besar seperti itu. Betul. Oke, baik, kalau misalnya di waktu penempatan di Jakarta Pusat itu langsung berarti account manager juga sampai saat ini ya Mas, atau? Betul. Nah, kebetulan di tahun 2020 ketika saya ditugaskan di Witel Jakarta Pusat,
Nah, posisi yang tersedia waktu itu sama-sama account manager. Jadi adaptasinya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu panjang, walaupun memang segmentasi yang berubah dari tadinya government menjadi bisnis. Nah, setidaknya skop pekerjaannya mirip-mirip dengan sebelumnya, tinggal menyesuaikan diri dari karakter pelanggan dan solusi yang relevan begitu. Sejauh ini tantangan apa sih Mas yang dihadapi gitu ya sebagai account manager yang ya untuk jangkauan untuk segmen divisi business service kan ada beberapa customer ya, pastinya ada banyak banget customer, ada ribuan customer, itu bagaimana sih cara menghadapinya gitu? Apakah ada yang diprioritaskan, ada top 20, ada top 10-nya gitu? Apa gimana gitu untuk cara menghadapi satu customer tersebut? Nah, menjalani peran sebagai account manager di segmen bisnis memang cukup menantang karena jumlah customer yang dihandle itu bahkan sampai ratusan. Kalau saya sendiri tahun 2020 dimulai ketika saya pindah di sini, itu jumlah customer yang dikelola sampai 400 business customer. 400. Dimana apabila kita distribusikan waktu 400 customer itu terhadap jumlah hari kerja dalam setahun, itu tidak cukup jumlah harinya untuk tiap hari kita mengunjungi customer yang berbeda begitu. Maka tantangan yang paling terasa ketika saya ditempatkan di segmen bisnis adalah manajemen waktu memang jadi prioritas. Nah, memang kata kuncinya di prioritas itu karena sebetulnya beberapa pelanggan yang jumlahnya sedikit itu mengkontribusikan revenue yang justru terbesar. Bisa dibilang 30% dari pelanggan justru menyumbangkan 70% dari revenue yang kita dapatkan. Jadi memang dari aktivitas hari per hari kita perlu manajemen waktu dengan membagi prioritas waktu mayoritas untuk pelanggan-pelanggan tertentu tersebut yang memang hari ke hari kita prioritaskan, misalnya top 20 pelanggan begitu. Ya. Berarti udah ada top, udah di screening di awal, di profiling ya. Betul. Kalau misalnya untuk customernya. Oke, baik. Terus ada cerita apa sih yang menarik untuk menghadapi suatu customer itu? Di segmentasi bisnis, seorang account manager itu perlu menyampaikan dulu ekspektasi terhadap pelanggan. Karena karakter pelanggan di segmen bisnis betul-betul sangat variatif, sangat beragam sekali. Mulai dari individual UMKM sampai ke pelanggan korporat, itu semua ada di pelanggan bisnis. Sehingga memang tahap pertama ketika kita berkomunikasi menghadapi kebutuhan ataupun keluhan dari pelanggan, kita perlu menganalisa dulu kira-kira pendekatan apa yang sesuai dengan karakter pelanggan tersebut. Di mana standar pelanggan itu melebihi dari standar yang bisa kita provide. Hal yang pertama biasa kami lakukan sebagai AM di bisnis Jakpus, kita lakukan di bisnis Jakpus, itu adalah mengkomunikasikan SOP standarnya dulu dari Telkom. Kemudian agar pihak pelanggan itu bisa menakar sendiri kira-kira pada kondisi standar, pada kondisi yang normal, kira-kira standar yang bisa di-provide oleh Telkom seberapa cepat sih. Nah, dengan kondisi yang ada, tetap mengkomunikasikan bahwa yang kita garansikan adalah sejauh SOP Telkom. Namun kita tetap memberikan best effort untuk memenuhi permintaan pelanggan begitu. Ya. Oke, sangat variatif ya emang kalau pelanggan untuk di bisnis service ya. Betul. Oke, baik. Kan banyak nih pelanggan juga ya yang permintaannya mungkin banyak maunya gitu. Misalnya mau dibandingin apa, minta ya nggak inilah, minta cashback atau apa, itu gimana sih untuk cara menghadapi tips and triknya? Sebetulnya tidak hanya dari sisi pelanggan sih, kita semua sebagai individu tentu mengharapkan untuk mendapatkan benefit yang maksimal pada setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi ketika pelanggan meminta ada benefit tambahan lagi kepada kita, itu bisa dipahami bahwa itu adalah hal yang wajar. Tinggal bentuk benefit yang bisa kita provide itu perlu kita komunikasikan sejak awal. Jadi misalnya apabila benefit yang diminta dari sisi aspek teknis, misalnya SLG atau jaminan layanannya diminta lebih tinggi, kemudian waktu instalasinya, periode instalasinya lebih cepat, atau adanya mekanisme diskon atau hal-hal teknis yang lain, itu bisa kita penuhi sepanjang ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang dipenuhi. Nah, kita juga bisa mengkomunikasikan bahwa bentuk benefit-benefit yang lain itu memang sampai saat ini belum bisa kita provide begitu. Jadi semacam pertukaran aja sih, karena ketika pelanggan meminta benefit tertentu yang tidak bisa kita provide,
kita bisa menjawabnya bahwa kita bisa memenuhi adanya benefit tambahan namun dalam bentuk benefit yang lain Ya, benefit begitu. yang lain, benar sih, kita alihkan dulu ya. Betul. Seperti apa benefitnya Betul. biasanya? Mungkin ya itu sih. Untuk sobat-sobis, untuk detailnya seberapa penting sih menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau pelanggan yang sudah existing dengan Telkom sih? Itu seberapa baik untuk ya silaturahminya, keep in touch-nya mungkin gitu. Ya. Jadi menjaga hubungan dengan pelanggan itu memang harus kita sikapi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan seorang account manager, karena yang bisa menyokong operasional kita semua tentunya adalah pelanggan, di mana kepercayaan dari pelanggan, revenue dari pelanggan itu yang menjadikan kita bisa beroperasi sehari-hari, yang tetap menjadikan Telkom itu bisa tetap running. Nah, kemudian seberapa penting sih itu perlu disikapi bahwa merupakan hal yang perlu kita jaga, bahkan dengan prioritas untuk menjaga hubungan secara jangka panjang. Karena apabila kita menetapkan mindset dari diri kita untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, kita tetap bisa menata hubungan itu walaupun saat ini kita belum berkesempatan untuk bekerja sama dengan pelanggan. Apabila pelanggan mendapatkan impresi yang positif dari kita, bukan hal yang mustahil apabila di waktu yang mendatang pelanggan kembali mempercayakan kepada kita. Misalnya di 2 tahun, 3 tahun mendatang, ketika hal-hal yang sebelumnya menjadi hambatan itu berubah karena dinamika, pelanggan akan mengingat kita. Betul. Oh, ada figur AM dari Telkom yang mempunyai impresi positif dan akan tetap menghubungi ke kita kembali. Jadi hubungan dengan pelanggan itu sangat penting dan perlu disikapi sebagai hubungan jangka panjang, begitu. Oke, baik. Berarti benar-benar keep in touch banget ya kita sama customer tuh ya, mau seberapapun vokalnya, Betul. mau seberapapun dia mungkin banyak SOP yang dia haruskan, cuma ya Betul. kita harus tetap ya keep in touch dengan satu customer atau beberapa customer ya. Mungkin bisa diceritain nih Mas Helmi untuk success story-nya nih. Terhadap menggait klien-klien yang benar-benar big account lah gitu di Telkom, gimana sih success story-nya? Apakah pernah sebelumnya ada Mas Helmi handle gitu success story-nya? Mungkin boleh di-share ya kepada Sobis seperti itu sih. Jadi memang ketika menjalankan peran sebagai account manager di segmen bisnis, itu tentu jumlah pelanggan yang dikelola itu jumlahnya banyak sekali. Jadi sebetulnya ketika ada request maupun komunikasi yang intens dengan pelanggan tertentu, kita akan menilai dulu kira-kira pelanggan ini apakah masuk kepada prioritas kita atau tidak. Nah, ketika saya awal masuk di Witel Jakprus tahun 2020, ada nih salah satu pelanggan yang dari sisi prioritasnya sebetulnya tidak masuk kriteria paling atas. Namun aspek-aspek teknis yang diminta, bentuk komunikasi, diskusi yang diminta itu sangat intens sekali. Bahkan ketika kita menggunakan ukuran-ukuran prioritas tadi, ini kok sepertinya pelanggan ini sudah melebihi dari alokasi waktu yang seharusnya kita berikan. Jadi bisa dinilai apabila dengan kriteria prioritas tadi, pelanggan ini seharusnya hanya kita berikan prioritas menengah lah. Tapi apa yang diminta oleh pelanggan ini betul-betul top level semuanya. Semua pelanggan yang keep in touch dengan saya, tetap saya treat sebagai prioritas utama. Nah, jadi ada salah satu pelanggan tersebut yang sebetulnya dari sisi bisnis itu cukup kecil lah bisa dibilang di tahun 2020. Namun karena saya dan tim juga di backroom itu men-treatnya dengan baik, dan setiap terjadi komunikasi kita segera merespon dan juga memberikan solusi. Nah, dalam waktu 3 tahun itu berkat kepercayaan juga dari pihak pelanggan tersebut, itu kontribusi revenue-nya meningkat 400% dari yang sebelumnya. Jadi dalam waktu 3 tahun itu bisa kita tingkatkan revenue-nya sebesar 400%. Namun sayangnya nama customer-nya tidak bisa kita spill nih. Oh iya, betul. Karena kebetulan ya. pelanggan tersebut merupakan salah satu perusahaan terbuka. Dalam artian budget spending, karakter, kemudian bentuk komunikasi dari pelanggan tersebut adalah hal yang private nih. Jadi memang segmen bisnis yang sedang berkembang saat ini salah satunya adalah media entertainment, di mana volume data yang mengalir
itu sangat-sangat tinggi karena kita tahu file-file multimedia itu berukuran besar sehingga traffic data yang tinggi tersebut tentu memerlukan support dari provider yang prima, yang baik, yang terbaik seperti yang dimiliki oleh Telkom. Nah, sebetulnya saat ini Telkom sedang masa transisi atau transformasi yang dikenal sebagai 5 bold moves, di mana Telkom sedang mengutilisasikan resource yang dipunya, baik itu dari sisi teknis seperti misalnya infrastruktur jaringan, data center, B2B digital, dan yang lain-lain. Nah, ini kita lihat aja, akan banyak langkah-langkah yang kembali bisa kita lakukan, bisa kita lebarkan sayap kembali di bisnis di Indonesia ini. Kita tunggu aja, banyak inovasi-inovasi terbaru yang bisa kita berikan kepada dunia B2B di Indonesia. Oke, baik. Sangat luar biasa ya Sobis ya. Untuk peran AM itu benar-benar sangat penting ya untuk di garda terdepan lah ya kalau misalnya di Telkom ya. Betul. Gitu. Oke, closing statementnya nih Mas, gimana pesan untuk sobat bisnis terkait dengan topik yang kita bahas saat ini nih? Jadi mungkin yang bisa saya berikan sebagai closing statement adalah sifatnya general ya, umum, bahwa dalam interaksi bisnis itu diperlukan sebuah dedikasi, bahwa kita dalam berinteraksi dengan partner bisnis kita itu harus memberikan effort yang maksimal, respons yang tepat, dan juga kita harus memberikan suatu benefit atau value kepada partner bisnis kita tersebut. Jadi apabila partner bisnis kita membandingkan diri kita dengan kompetitor-kompetitor kita, apabila kita memiliki value yang unik dibanding kompetitor kita, maka tetap diri kita lah yang dipilih oleh partner bisnis kita tersebut. Caranya ada beragam, misalnya yang secara pribadi saya lakukan adalah memperkaya skill, knowledge, wawasan, mindset, agar tetap terus ingin belajar, mempelajari baik di industri ICT maupun industri-industri di mana customer-customer kita itu berada, misalnya industri kesehatan, industri yang lain, itu tetap harus kita update dari waktu ke waktu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kurang lebihnya seperti itu ya Sobis ya. Karena dari sisi untuk di segmentasi yang sekarang ini kan kita bisa megang beberapa segmentasi ya. Betul. Untuk dari segi manufacture, dari segi health, dari segi communication, atau sekarang kan juga kita bisa provide juga ya untuk ke sekolah juga gitu. Kalau misalnya dari sisi AM ini kita bisa memprovide semuanya ya. Betul. Dari segi segmentasi middle up, middle low-nya seperti itu ya Mas ya. Betul. Mengingat Telkom saat ini sebuah grup yang memiliki banyak sekali solusi ya. Betul. Dari beragam industri, beragam ekosistem. Jadi ketika ada suatu kebutuhan, ada suatu solusi yang dibutuhkan dari industri apapun, sebetulnya niscaya Telkom akan memiliki solusinya. Betul. Tinggal bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan tersebut, mengintegrasikan product owner, tim backroom maupun part-part lain di Telkom Group ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Betul Sobat Sobis ya, kurang lebihnya ya seperti itu ya untuk pengalaman sendiri sebagai account manager di Jakarta Pusat. Mungkin banyak perihnya juga, banyak sedihnya juga, cuma ya lika-likunya memang mungkin banyak ya. Cuma kan ada sisi positif yang kita bisa ambil ya, kita bisa menggali potensi kita, diri kita juga, kita bisa menggali link kita juga gitu Sobis. Barangkali mungkin nanti ada the next AM kita buka, nanti bisa join bareng sama kita ya sebagai account manager. Oke, baik Sobis. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Helmi untuk sharing seasonnya. Terima kasih di kembali. Talk with Indiebis perdana ya untuk di Jakarta Pusat kali ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk para Sobis yang sudah mendengar di podcast perdana kita. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Mas Helmi? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Mbak Bila dan juga seluruh pihak yang terkait di dalam podcast kali ini. Harapannya semoga di masa depan podcast ini tetap dapat berlanjut dengan semakin baik dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Sobis-Sobis. Oke, Mas nanti kita bilang ya jangan lupa like, share, and komen gitu. Karena Siap. kan platformnya kita ada di YouTube ya. Oh, Jangan iya. lupa pokoknya para Sobis subscribe ya untuk channel kita. Jangan lupa like, Share,
and comment di YouTube Indiebis Jakpus Jakpus ya ya, sob. sob. Oke. Bulan depan kita bahas apa ya nanti? Jangan lupa komen di bawah ya, sobis. See you. See you.